Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asyif Halimi. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda dan misteri siluman ular lembu. Ular ini entah asli atau hanya makhluk mitos. Yang jelas, ayahku pernah bercerita bahwa adik perempuannya atau bibiku pernah melihat makhluk merah seperti kerbau bule berada dalam air di gorong-gorong sebuah sungai. Ketika itu habis hujan deras dan sawahnya terendam banjir. Karena panik, bibiku menengok sawahnya yang kebanjiran dan kebetulan dekat dengan sungai tersebut. Tiba-tiba ia mendengar suara gejubar, seperti ada benda besar jatuh ke sungai tersebut. Ia pun penasaran, lalu menengok gorong-gorong yang penuh air, dan ternyata ada makhluk merah besar seperti kerbau bule, dan yang terlihat hanyalah punggungnya saja. Karena takut, bibiku langsung pulang dan menceritakan apa yang ia lihat kepada ayahku. Dan ayahku berkata, itu adalah ular lembu. Dan pada saat saya masih muda dulu, saya pernah mancing sore di gorong-gorong tersebut. Waktu itu ikan banyak sekali. Dan suara tenggakan ikan-ikan besar dari dalam gorong-gorong juga terdengar jelas. Tapi yang makan umpan pancingku hanya ikan-ikan kecil. Memang dapat banyak, tapi saya masih penasaran. Karena itu, saya mengajak teman-teman untuk mancing di malam hari setelah sholat Isya. Dan untuk penerangan pada waktu itu, kami menggunakan lampu pompa Petromak. Setelah sampai di lokasi, saya bersama 5 orang teman mengambil posisi masing-masing. Ada yang di atas gorong-gorong, dan saya yang mengambil posisi di bawah dekat dengan sungai. Suara tenggakan ikan besar dari dalam gorong-gorong masih terdengar. Saya berkata kepada teman-teman, kita tunggu keluar ikan besar tersebut. Karena dari suaranya saya memperkirakan ikan tersebut sebesar pupu atau betis orang dewasa. Setelah kami menunggu sekitar setengah jam sambil asik menarik sambaran ikan-ikan kecil, seperti keting dan lain-lain, tiba-tiba saya merasa merinding. Semakin lama semakin kuat. Dan saya mencoba mencari dari mana sumber rasa merinding ini. Ternyata dari dalam gorong-gorong sungai tersebut. Kemudian saya perintahkan semua teman-teman untuk berhenti mancing dan menjauh dari sungai. Mereka tidak mengerti mengapa saya perintahkan untuk menjauh dari sungai. Tapi mereka menurut saja. Dan ada seorang teman yang bandel dan tetap berada di atas gorong-gorong. Ia mengerti atas perintahku, tapi penasaran ingin melihat apa yang membuatku merinding. Setelah ketegangan mereda, saya tanyakan kepadanya apa yang ia lihat. Ia menjawab, seperti melihat buaya. Padahal di daerah kami tidak ada buaya, kecuali makhluk dari dunia lain. Dahulu,
Banyak orang bercerita pernah melihat makhluk aneh di sungai-sungai pada saat-saat tertentu. Tapi semenjak dibangun bendungan-bendungan di hulu-hulu sungai, dan kini sungai-sungai sering kering di musim kemarau, dan tidak ada lagi orang bercerita pernah melihat makhluk-makhluk aneh di sungai. Tapi berbagai cerita misteri yang menyeramkan justru muncul dari bendungan-bendungan tersebut, dari beberapa narasumber para pencari ikan yang profesional dan pemberani. Mereka menggunakan berbagai alat untuk menangkap ikan, dari pancing tajur, jala, hingga jaring pukat. Bukan hanya siang hari, malam pun mereka turun ke bendungan untuk menarik jaring atau memasang pancing tajur. Di antaranya ada seorang sahabat yang saya kenal semenjak dahulu. Usahanya mencari ikan, tapi kini sudah pensiun dan tinggal di hutan loyang dekat hutan Angkersinang. Namanya Pak Ismail, dan usianya mendekati 50 tahun. Dahulu ia pernah bercerita kepadaku tentang pengalamannya bertemu ular lembu di Bandungan Cirakit saat menarik jaring pukat. Untuk membuat video ini, saya sengaja ingin menemuinya lagi dan menanyakan cerita yang lebih lengkap tentang pengalamannya menangkap ikan di malam hari. Saat masuk desa Loyang, saya teringat cerita ibu saya tentang jembatan tua yang ambruk dan hanya tinggal puing-puing saja. Jembatan ini dibuat pada zaman kolonial sebagai dam. Konstruksinya sangat kuat, dan dari zaman saya mulai sadar sampai kini usiaku lebih dari 40 tahun, kondisinya tetap seperti ini. Dan konon kata ibu saya, jembatan ini runtuh karena ditanduk dan dihancurkan oleh seekor ular raksasa yang bertanduk saat banjir. Saya membantah cerita ibu saya dan berkata, kalau banjir besar dan runtuh itu wajar. Beliau berkata, saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihatnya, termasuk Kiai Satibi. Tapi para saksi sejarah tersebut kini telah tiada dan tidak dapat dikonfirmasi. Setelah sampai di tempat Pak Ismail, orangnya sudah pindah ke desa Loyang. Pada sisi yang lain, kabarnya hari itu beliau sedang ikut manen padi karena ada temannya yang sedang panen. Akhirnya saya pulang, dan pada malam hari saya kembali menemuinya. Setelah sampai di rumahnya, dan kopi telah disuguhkan oleh istrinya kepada kami, dua orang sahabat dekatnya ikut bergabung bersama kami. Hingga informasi yang ingin saya gali menjadi beragam, karena ada dua orang narasumber yang berbeda pengalaman. Tapi dalam kisah kali ini saya fokus pada judul yang saya buat semenjak awal. Konon kata Pak Ismail, bila di awal musim hujan terjadi hujan lebat, maka ikan-ikan di bendungan yang kekeringan akan muncul dari persembunyiannya mencari air baru untuk bernafas. Saat itulah ikan-ikan tinggal mengambil saja, karena terdampar.
Pada suatu sore terjadi hujan lebat di awal musim hujan. Setelah hujan reda, saya dengan seorang teman bernama Pak Tarwan berangkat ke bendungan Sumur Dalem pada jam 12 malam. Pada zaman itu kendaraan motor masih sangat jarang. Kami berangkat menggunakan sepeda ontel dan barang bawaan kami diikat dengan tali karet. Pak Tarwan berjalan di depan dan saya di belakang. Karena gelap, saya tidak melihat tali karet Pak Tarwan terlepas dan nyangkut di kriwil sepedanya. Tapi Pak Tarwan menduga dia diboncengi oleh kuntilanak karena mengontel sepedanya mendadak menjadi berat. Saat itu ia mengontel sepedanya sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Kuntilanak!" Saya pun ngebut mengikutinya. Dan tali karet itu terlepas, menyabet punggungnya. Ia semakin kencang mengontel sepedanya hingga terhenti gara-gara terjungkal. Lalu saya berkata, "Itu tali karetnya diberesi dulu." Akhirnya kami tertawa, dan dia menduga punggungnya disabet oleh kuntilanak. Di antara cerita yang saya dapat dari Pak Ismail, di bendungan Sumur Dalem, sebelah selatan kampung kami, dia pernah ditemui makhluk berwajah anjing, tapi bersurai atau berjenggot seperti gambar naga, dan di atas kepalanya seperti keprabon atau mahkota yang tinggi. Warnanya merah dan menyala di tengah malam gelap gulita, namun yang terlihat hanya kepalanya saja. Saat itu ia sedang menarik jaring dan posisinya di tengah bendungan. Ia pun kaget dan tidak dapat lari kemanapun. Ia hanya bisa berzikir memohon perlindungan kepada Allah. Lalu makhluk tersebut kembali tenggelam ke dalam air dan menghilang. Ia pun meneruskan menarik jaring dan mendapati hasil ikan yang melimpah. Setelah lama mencari ikan di bendungan Sumur Dalem, ia ditemui seorang kakek yang mengaku Siliwangi, yang dapat melewati bendungan Sumur Dalem yang luas dengan sekejap mata tanpa menyentuh air. Sang kakek berpesan agar ia pindah ke bendungan Cirakit yang masih banyak ikannya. Pada saat itu kedalaman bendungan Cirakit sebatas dada, atau yang paling dalam sebatas leher. Ia pun pindah bersama Pak Tarwan ke bendungan Cirakit membawa jaring pukat kantong. Pada malam terang bulan keduanya terjun ke dalam bendungan untuk menarik jaring, mengitari bendungan agar ikan terkumpul dan terjebak di dalam jaring. Dan pada saat posisi antara ujung jaring dan ujung jaring telah menyatu, Pak Ismail merasakan ada yang aneh. Air yang ada di depannya terasa lengket seperti menyedot, sementara air yang ada di belakangnya biasa saja. Ia pun menahan diri agar tidak tersedot sambil berzikir memohon perlindungan kepada Allah. Lalu tiba-tiba si punggung merah seperti kerbau bule muncul dari dalam air dan terlihat jelas oleh cahaya purnama. Ia pun berpikir, ini mungkin yang disebut ular lembu. Setelah rasa takut memuncak, maka timbullah keberanian. Karena lari sudah tidak mungkin sementara posisi keduanya berada di tengah bendungan. Akhirnya keduanya sepakat untuk memukuli siluman ular lembu tersebut dengan dayung atau kayu untuk menggiring ikan, agar siluman ular lembu tersebut keluar dari lingkaran jaring, dan juga agar mendongak, supaya terlihat kepalanya seperti apa. Sebegitu kuat
keduanya memukuli punggung tersebut, tapi kepalanya tetap tidak muncul, malah akhirnya tenggelam dan menghilang. Setelah menghilang, keduanya cepat-cepat merapatkan jaring, dan ternyata ikan yang ada di dalam lingkaran jaring tersebut lumayan banyak. Dari satu kisah dengan kisah yang lain, hanya punggung yang saya dapatkan tentang misteri siluman ular lembu. Sementara banyak kisah-kisah lain yang saya dengar, tapi hanya 2 kisah siluman ular lembu ini yang paling valid bagi saya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.